Halo, apa kabar buat para sahabat-sahabat antiker dan jadular? Kemarin sekitar tanggal 20 Juni tahun 2022, kala itu di Facebook saya sedang online dan melihat postingan dari Suhu Fernando. Ketika itu beliau menyampaikan tentang adanya indikasi pemalsuan atau rekayasa dari penomor serian pada uang yang memiliki nomor seri cantik yang begitu diburu kolektor di pecahan Rp50.000 yang bergambar WR Supratman, emisi tahun 1999. Uang rekayasa tersebut didapatkan oleh Suhu Fernando dari hasil membeli yang diduga penjualnya bukanlah seorang pemain uang kuno atau bukanlah seorang kolektor. Setelah ditanyakan ulang oleh Suhu Fernando, penjual beralasan jika itu didapatkan hasil peninggalan dari orang tuanya. Pada akhirnya, penjual mau bertanggung jawab mengembalikan dari pembelian uang rekayasa tersebut. Sebelum konten ini dibuat, saya inbox Suhu Fernando untuk memberikan empati. Juga sekaligus meminta izin menggunakan postingan maupun beberapa gambar-gambarnya untuk saya jadikan sebagai materi konten. Dengan tujuan memberikan informasi berikut dengan edukasi bagi sesiapa saja yang melihat video ini. Pada kasus tersebut saya amati ini bukan pemalsuan uang, tapi pemalsuan dari nomor seri. Uangnya tetap asli, tapi di nomor serinya ini dihapus kemudian ditimpa lagi dengan nomor seri yang baru. Pada kasus ini, rekayasa nomor serinya yang awalnya mungkin nomor seri acak dirubah menjadi nomor seri yang sangat sulit dicari, di mana oleh Suhu Fernando disebutkan sebagai nomor seri cantik berjenis super solid, yang dimana pada nomor seri ini cantiknya letaknya di kembar hurufnya dan di kembar angkanya. Tapi ada kalangan pecinta uang kuno lainnya tidak setuju jika nomor seri dengan pola seperti ini disebut sebagai nomor seri cantik super solid. Sebab mereka yang tidak setuju menggunakan standar dari PMG, yaitu Lembaga Grading Internasional. Saya pernah mengamati pada lelangan suhu numismatik lainnya dengan nomor seri pola yang sama, kembar huruf dan kembar angka, yang sudah terselip tergrading PMG. Di situ PMG hanya menyebutkan solid saja tanpa menyebutkan lengkap super solid. Ya, apapun itu perbedaan pandangan hal yang wajar di dunia apapun. Untuk menengahi perbedaan pendapat tersebut, nomor seri dengan pola kembar huruf dan kembar angka kita sebut saja sebagai nomor seri solid kembar huruf, atau bisa kita sebut saja sebagai nomor solid plus. Apakah setiap nomor seri itu akan berpotensi direkayasa? Saya akan jawab tidak. Yang paling sering direkayasa yang memiliki nilai jual lebih dari harga pasarannya, yaitu nomor seri cantik. Karena nomor seri cantik itu sangat sulit didapat sehingga menjadikannya memiliki nilai lebih dari harga pasar. Saya ilustrasikan peluang untuk mendapatkannya. Kita contohkan solid pada nomor serinya saja yang sebanyak 6 digit. Peluang untuk mendapatkan nomor seri solid ini bisa dengan perbandingan 1:100.000 lembar. Bayangkan jika nomor solid tersebut juga solid pada hurufnya atau kembar pada hurufnya. Dimungkinkan peluang untuk bisa mendapatkan yaitu 1:100 juta lembar. Melihat peluang dan potensi dari keuntungan, inilah yang menjadikan motif kenapa orang akhirnya melakukan tindak kejahatan penipuan dengan cara merekayasa pada nomor serinya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita mengenali mana nomor seri yang rekayasa dan mana nomor seri yang masih murni bawaan Bank Indonesia. Tapi ini untuk kategori rekayasa yang dirubah secara total nomor serinya, bukan dirubah salah satu angka ataupun hurufnya. Cara yang pertama yaitu dengan melihat jenis huruf yang digunakan. Caranya kita mengambil uang yang sama, tapi carilah yang nomor seri acak, yang di situ ada salah satu huruf ataupun salah satu nomor yang tercantum dalam nomor seri cantik tersebut. Kita bandingkan dengan nomor seri yang direkayasa tersebut. Contoh LLL33333. Jika kita amati angka 3-nya, kita perbesar, kita amati lebih detail, lebih jelas, tentu jenis hurufnya akan sangat berbeda. Sudah jelas ya, nanti perbedaannya ini membutuhkan ketelitian dan keterbiasaan. Berikutnya cara deteksi yang kedua, dengan cara melihat detail garis lukisnya pada bagian di sekitaran nomor seri. Merekayasa secara total nomor seri, tentunya terlebih dahulu harus menghapus nomor seri yang lama. Ketika teknik menghapus nomor seri tersebut, ini akan meninggalkan jejak ketidaksempurnaan. Kita akan coba membandingkan nomor seri yang masih asli bawaan BI yang saya miliki ini dengan uang yang nomor serinya sudah direkayasa. Jika kita perbesar garis-garis di sekitar nomor seri ini, uang yang nomor serinya masih asli seperti pada milik saya ini, garis banknotnya akan terus bersambung, tidak ada yang patah ataupun putus-putus. Berbeda dengan yang nomor seri palsu. Jika kita perjelas,
di sekitaran nomor seri itu ada garis yang terputus. Dampak penghapusan nomor seri yang lama. Cara tes yang ketiga yaitu mengusap bagian nomor seri dengan cotton bud basah. Dan kebetulan saya sudah mendapatkan gambarnya. Di situ sangat jelas ya bahwa nomor serinya tintanya ikut larut dalam cotton bud, atau biasa kita istilahkan tintanya luntur. Dan selanjutnya cara tes yang berikutnya menggunakan alat detektor uang atau lampu ultraviolet. Jika kita sorot lampu ultraviolet, kita ambilkan dari yang masih murni bawaan Bank Indonesia ketika di ruangan yang redup. Sudut kanan atas ini awalnya nomor serinya berwarna merah. Jika kita sorot lampu ultraviolet akan menjadi warna kuning. Sementara untuk di bagian sudut kiri bawah, jika kita amati yang awalnya berwarna hitam, jika kita sorot lampu ultraviolet menjadi arah warna kehijauan. Sementara pada nomor seri rekayasa tersebut kita amati ya, nomor serinya kita amati tidak menyala atau tidak berpendar, masih tetap di warna sebelum disorot lampu ultraviolet. Yaitu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai rekayasa secara total pemalsuan pada nomor seri di uang kertas terbitan Bank Indonesia. Salam antik asik, sekian dan terima kasih.